Semua jilbabnya dirapikan dulu. Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, sudah rapi. Siap sudah Bu. Oke, sampah kanan kiri udah dipungut ya. Sudah Bu. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tolong ketua kelasnya pimpin doa dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, Bu Seli akan ngecek hari ini siapakah yang tidak masuk. 10 berapa ini? 10. Ada 4 lawan ada? Oke. Adrian, Aila, Ailen, Akila, Arfa, Hadir Bu. Aura, Aza, Hadir Bu. Siva, Aza, Claresta, Davina, Dwi, Ega, Hadir Bu. Fahri, Hadir Bu. Felix, Hadir Bu. Filia, Hadir Bu. Gustaf, Hadir Bu. Humaira, Hadir Bu. Ihsan, kemudian Irena Dentia, kemudian Khaira, Lutfia, M Agil, kemudian M Rizky Satria, Lida, Novianti, oh izin mana? Antrinya sakit ya. Sampai ditulis ya. Kemudian Rafa, Rajendra, Akbar, Ryan apa Ryan? Ryan, Salsabila, Sanit, Bu. kemudian Sabrina, Sakit Bu. oh sakit, Talisa, oke, Tiffany, terakhir Jahran. Hadir Bu. Berarti 2 yang nggak masuk ya, di situ 8 ya. Materi ini ya, materi kita hari ini adalah materi bab baru ya. Materi bab baru. Nanti kalian disimak. Minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Ciri-ciri lembaga sosial. Oke. Ciri-ciri sosial. Sosiologi. Ada yang tahu ciri-ciri sosiologi itu apa? Ada yang tahu? Ya, apa? Siapa namamu, Nak? Nama saya Humaira. Oke, silakan. Ciri utama sosiologi adalah yang pertama, sosiologi bersifat empiris. Kenapa sosiologi bersifat empiris? Karena didasarkan pada pengamatan atau observasi terhadap kenyataan-kenyataan sosial dan hasilnya tidak bersifat spekulatif. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis, yang artinya sosiologi selalu berusaha untuk menyusun kesimpulan dari hasil-hasil observasi untuk menghasilkan teori keilmuan. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif, yang artinya teori-teori dalam sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada sebelumnya, kemudian diperbaiki, diperluas, serta diperdalam. Yang keempat, sosiologi bersifat non-etis, yang artinya sosiologi tidak mempersoalkan baik buruknya fakta, tetapi yang lebih penting adalah menjelaskan fakta tersebut secara analitis dan apa adanya. Oke, terima kasih. Semuanya paham ya sosiologi ya. Oke, sekarang kita memasuki materi baru, yaitu adalah lembaga sosial. Kira-kira ya, menurut kalian lembaga itu ada yang tahu nggak ya? Apa sih lembaga? Pernah dengar nggak lembaga sosial? Pernah dengar? Barusan Bu. Ya. Pernah dengar lembaga? Contoh lembaga itu gimana sih?
Lembaga Sekolah. sekolah, pinter, cakep. Ada lagi? MPR, DPR, cakep. DPD, Kenapa? DPD, PBB? DPD, DPD. Oh iya, betul, pintar ya. Kali ini kita akan membahas lembaga sosial. Nah, untuk lebih jelasnya, ya, pada pembelajaran hari ini, ya, kita akan mempelajari lembaga sosial. Tujuannya adalah, ya, tujuan pembelajaran sosial, tujuan lembaga sosial adalah siswa dapat mengetahui pengertian lembaga sosial. Jadi materi hari ini yang kalian akan dapatkan nanti adalah kalian bisa memahami pengertian lembaga sosial. Yang kedua, kalian bisa mengetahui karakteristik lembaga sosial. Kemudian yang ketiga, kalian dapat mengetahui fungsi lembaga sosial seperti apa nanti. Dan yang keempat, kalian nanti menganalisis tipe-tipe lembaga sosial di masyarakat. Nah, menganalisis ini nanti Bu Seli buatkan kalian kelompok. Ya, sudah Bu Seli bagi, nanti kalian tinggal akan berdiskusi, kemudian presentasikan di Google Slide. Paham? Oke. Sebelum masuk ke materi, Bu Seli akan putarkan video tentang lembaga sosial. Silakan kalian tonton dulu. Satu kelompok itu isinya adalah 6. Kita ada berapa jumlahnya? 36. Fungsinya cuma hanya ada 5, berarti satu kelompok 7 orang. Oke. Dibacakan kelompoknya untuk 10-8. Dari Adam sampai dengan Aura itu kelompok 1. Kemudian dari Aja sampai dengan Felix itu kelompok 2. Dari Filia sampai dengan Lutfia kelompok 3. Dari Agil sampai dengan Rafael kelompok 4. Dari kelompok 5 dulu yang sudah selesai duluan. Silakan mana? Oke, yang lain silakan perhatikan kelompok 5 mau mengekspresikan video analisis hasil diskusinya tentang lembaga sosial berdasarkan sudut penyebaran. Silakan. Perkenalkan, nama saya Tiffany dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga sosial berdasarkan sudut penyebaran masyarakat. Di slide kedua. Nah, di sini tuh ada penjelasan lembaga sosial berdasarkan sudut penyebaran masyarakat general institutions merupakan suatu lembaga sosial yang telah dikenal sangat banyak atau amat luas oleh masyarakat setempat. Pada pelapisannya, contohnya sumber nilai moral dan sosial dalam masyarakat. Lembaga merupakan perangkat aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan dunia gaib, khususnya dengan Tuhannya. Selain itu, lembaga agama juga merupakan sumber nilai moral dan sosial dalam masyarakat. Contoh MUI, Islam, PGI, Kristen. Di sini ada fungsi-fungsinya. Di sini terdapat 9 fungsi. Pertama itu sebagai pedoman hidup, kedua sebagai sumber kebenaran, ketiga sebagai penuntun hidup dalam kehidupan sehari-hari, sebagai tuntunan prinsip benar atau salahnya, kelima itu sebagai pedoman perubahan penggunaan dalam agama, yang keenam itu sebagai pedoman manusia untuk melakukan perbuatan baik, yang ketujuh itu sebagai pedoman kebenaran pada hakikatnya, yang ke-8 itu sebagai nilai perasaan manusia yang menyukai keindahan, dan yang terakhir itu ada sebagai pedoman rekreasi dan hiburan. Di sini ada 2 jenis lembaga persebaran dalam masyarakat. Yang pertama itu ada
mencari kader-kader yang lebih baik, yang keempat memberi solusi, yang kelima perumus konsep, yang keenam pengawal konten, yang ketujuh itu ada organisasi yang menjalankan kerjasama. Sekian dari saya dari kelompok 5. Terima kasih. Oke, setelah kalian melihat hasil presentasi teman-teman ya dari kelompok kalian, kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan apa sih lembaga sosial? Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan apa sih lembaga sosial yang tadi kita bahas tipe-tipenya? Ada yang bisa menyimpulkan? 2 orang saja. Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan, Mbak. Lembaga sosial atau dikenal juga sebagai lembaga pemasyarakatan salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat. Oke, cakep. Betul, terima kasih. Yang mau menyimpulkan satu lagi pembelajaran hari ini sebelum buku ditutup tentang tipe-tipe lembaga sosial satu lagi. Oke, silakan Mbak. Tadi kan sudah dijelaskan apa itu lembaga sosial. Nah, ini saya akan menjelaskan cara terbentuknya lembaga sosial. Cara terbentuknya lembaga sosial sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar anggota masyarakat atau anggota dari suatu sistem sosial menerima status lembaga sosial tersebut. Yang kedua, norma yang terbentuk menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial yang bersangkutan. Yang ketiga, norma yang terbentuk mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Selain cara terbentuknya lembaga sosial, ada juga sifat-sifat lembaga sosial. Sifat-sifat lembaga sosial berfungsi sebagai suatu unit dalam sistem kebudayaan sebagai satu kesatuan. Yang kedua, lembaga sosial memiliki suatu tujuan yang jelas. Yang ketiga, lembaga sosial bersifat kokoh. Yang keempat, cenderung menggunakan hasil kebudayaan material dalam menjalankan fungsinya. Yang kelima, sifat karakteristiknya merupakan lambang bagi lembaga sosial tersebut. Yang keenam, umumnya memiliki tradisi secara tertulis atau lisan. Jenis lembaga sosial. Jenis lembaga sosial itu ada lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga politik, dan lembaga agama. Terus fungsinya itu yang pertama untuk menyediakan pedoman dalam bersikap, yang kedua menjaga keutuhan masyarakat, yang ketiga mengarahkan masyarakat membangun sistem pengendalian sosial, yang keempat menjadi tempat belajar, dan yang kelima berfungsi sebagai penegak aturan dan norma. Dari saya itu saja. Oke. Good, nice. Bisa ya. Oke. Itu hasil dari pembelajaran kita hari ini tentang tipe-tipe lembaga sosial ya. Kalian sudah buat PPT yang dibuat dengan bagus, dengan menarik, nggak nyangka ya sebentar selesai ya. Kemudian untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang tipe jenis-jenis lembaga sosial. Ya, ada keluarga, ada politik, ada agama, ada apalagi pendidikan ya. Nanti kita akan bahas tentang lembaga keluarga. Tugas kalian nanti adalah kita akan membuat project ya. Projectnya berbentuk video ya, kemudian atau poster ya untuk pertemuan selanjutnya gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau ada yang mau diulang materinya, ada yang tidak paham, oke, selesai ya. Untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai ya. Silakan untuk ketua kelas pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Sebelum mengakhiri pembelajaran sosiologi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan